Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Review Tech, channel tentang PC dan teknologi. Buat teman-teman yang mau rakit PC, upgrade PC, atau tukar tambah part PC, bisa WA saya ya ke nomor di bawah ini. Menurut teman-teman nih, berapa sih budget minimal untuk kita rakit PC gaming? Apa 1 juta, 2 juta, 3 juta? Berdasarkan pengalaman saya dan melihat harga saat ini, saya mengambil sebuah kesimpulan. Budget PC gaming paling murah yang lumayan oke buat gaming 720p adalah 800 ribuan. Wow, murah bener bos. Nah itu, mau tahu part-partnya seperti apa? Yuk kita simak bersama-sama. Disclaimer dulu ya, mungkin banyak yang akan nggak setuju dengan pendapat saya di video ini. Tapi saya bikin video ini buat teman-teman yang emang dananya sangat terbatas, mau mencoba rakit sendiri tanpa memikirkan opsi upgrade ke depannya. Yang penting hari ini bisa main game yang dimainkan sudah cukup. Part pertama dan yang paling penting, prosesor. Prosesor yang kita pakai saat ini adalah A8 7000 series. Teman-teman bisa pakai A8 7500, A8 7600 atau A8 7650K, tergantung dari stok dan harganya yang ada di marketplace. Harga ketiga prosesor ini stabil, sekarang di angka 150 sampai 200 ribu. Kalau di atas 250 ribu mending skip dulu sambil nunggu ada yang jual di harga itu. Nah, saya kemarin dapat 2 orderan PC pakai A8 7650K. Saya beli prosesornya di seller Cina. Sayangnya sekarang sudah tidak bisa beli lagi di sana. Ini adalah prosesor FM2 Plus, memiliki iGPU Radeon R7 yang setara dengan GT 440, HD 5670, dan GT 640 versi DDR3. Ketika iGPU-nya di overclock bisa lebih tinggi lagi performanya. Rakit PC dengan iGPU juga lebih awet dan tahan lama. Kenapa begitu? Karena prosesor ini bisa gaming tanpa VGA. Jadi kita tidak perlu memikirkan maintenance VGA. Tidak khawatir VGA-nya akan artefak atau mati. VGA adalah salah satu part di PC yang paling ringkih. Selama prosesornya nyala, iGPU-nya kemungkinan besar akan tetap berfungsi. A8 7650K memiliki 4 core dan 4 thread dengan base frekuensi 3,3 GHz dan ada fitur unlock multiplier, memungkinkan kita untuk overclock dengan mudah selama HSF-nya memadai. TDP-nya 95 watt, support RAM sampai dengan 2133 MHz DDR3 dan punya iGPU Radeon R7 dengan GPU clock 720 MHz yang bisa di OC. Part yang kedua, HSF. Di sini kita pakai HSF 20 ribuan. Ini cukup ya, karena kita nanti hanya akan mengoverclock iGPU dan RAM-nya. Sedangkan untuk prosesornya di overclock sedikit saja. Part yang ketiga, motherboard. Ada satu hal yang istimewa dari motherboard FM2 Plus yang tidak dimiliki motherboard jenis lain, yaitu semua jenis motherboard FM2 Plus dari merek apapun support dan ada fitur OC di BIOS-nya. Jika motherboard Intel butuh seri Z untuk OC dan motherboard AM4 butuh seri X atau B untuk OC, motherboard FM2 tipe A58, A68, A70, A88 dari merek terkenal seperti Asus, Gigabyte, sampai merek antah berantah seperti QWERTY, Bulldozer itu support OC prosesor, RAM, dan iGPU. Jadi beli aja yang paling murah. Harga motherboard ini sangat bervariasi ya, bekasnya dari 200 sampai 350 ribu dan biasanya dijual dalam paketan dengan fan dan prosesor. Untuk part yang keempat, RAM. Pakai RAM 2x4 GB sudah cukup.
dengan speed 1600 MHz. Per kepingnya harganya 50.000 atau dua kepingnya 100.000. Di semua motherboard FM12 ada fitur untuk OC RAM di BIOSnya. Jadi kalau teman-teman beruntung, RAM-nya akan bisa dinaikkan ke 1866 atau 2133 MHz. Ini akan meningkatkan FPS dalam game. Tapi kalau pengen lebih maksimal, sebaiknya beli RAM yang memang XMP-nya 2133 MHz. Harga satu keping RAM 4GB DDR3 2133 MHz adalah 105.000. Part yang keempat, SSD. Ada satu hal yang unik ketika memakai prosesor A8. Ada peningkatan FPS dalam game ketika gamenya diletakkan di dalam SSD, terutama game dengan CPU bound macam CSGO, Dota 2, dan lain-lain. Karena SSD 128GB tidak cukup untuk menampung game, kita gunakan saja SSD 256GB. Harga SSD 256GB adalah 202.000. Di sini kita tidak perlu menggunakan harddisk ya teman-teman untuk menghemat biaya. Selanjutnya PSU. Nah, di sini pasti bakal banyak yang tidak setuju. PSU-nya cukup pakai PSU build up dengan daya 250 sampai 350 watt. Dengan catatan di sini tidak ditambahkan GPU eksternal karena full load PC ini tidak lebih dari 120 watt. Harga PSU build up adalah 35 sampai 65.000. Part yang terakhir, casing. Pakai casing seadanya aja ya, karena tidak mempengaruhi performa. Casing bekas kalau beruntung bisa dapat di harga 50.000. Sebaiknya tidak beli online ya, karena mahal di ongkir. Cari saja di marketplace Facebook. Total harga part untuk rakitan kali ini adalah 882.000. Nabung 30.000 sehari, sebulan sudah dapat PC ini. Link pembelian seperti biasa ya teman-teman, saya cantumkan di deskripsi video. Buat yang mau beli silahkan langsung diklik saja link-linknya. Uji daya. Untuk konsumsi dayanya A8 7650K ketika full load menyerap daya 90 watt. Ini posisi sudah di overclock iGPU-nya dari 720 MHz ke 900 MHz dengan asumsi penggunaan gaming 4 jam per hari dan listrik di rumah 900 VA, maka penggunaan listrik PC ini adalah Rp14.600 per bulan. Ini baru PC only ya, belum termasuk monitor. PC ini juga aman untuk rumah 450 VA. Dengan asumsi yang sama, di rumah dengan 450 VA, PC ini per bulan hanya menghabiskan biaya Rp4.482, gak nyampe Rp5.000. Uji sintesis tanpa di overclock, A8 7650K di Cinebench R15 mendapatkan skor multicore 289 CP, sedangkan A8 7500 yang sudah pernah saya bahas sebelumnya di Cinebench R15 mendapatkan skor 240 CP. Ketika kita uji iGPU-nya R7 pakai Unigine Heavens di setting 900 Pilo mendapatkan skor 757. Ketika dinaikkan iGPU-nya dari 720 MHz ke 900 MHz di setting 900 Pilo mendapatkan skor 899. Ini adalah skor yang hampir sama dengan HD 5571 GB DDR5 yang mendapatkan skor 902 di setting 900 Pilo juga. Luar biasa. Ada beberapa part yang bisa di OC untuk menaikkan performa PC ini. Pertama, iGPU-nya. Ini yang paling berpengaruh dalam performa game. Kita naikkan dari 720 MHz ke 900 MHz dengan AMD Overdrive. Bisa pakai versi 4.3.1. OC ini bersifat sementara ya. Setiap dimatikan PC-nya kita harus setting lagi. Cek di GPU-Z setiap selesai OC untuk melihat perubahannya.
Yang kedua, berpengaruh dalam menaikkan FPS adalah OC RAM. Semua motherboard FM2 ada pilihan merubah frekuensi RAM dari 133 MHz sampai 2400 MHz. Jadi tinggal coba-coba saja, tidak perlu pusing memikirkan timing RAM dan OC secara manual. Kita bisa merubahnya melalui BIOS di setiap motherboard. Jika misalnya gagal dan blue screen, tinggal di clear CMOS saja. Yang ketiga, overclock prosesornya. Nah, khusus yang ketiga ini memerlukan pendingin yang bagus, dan prosesor A876550K adalah yang paling mudah untuk di overclock. Dari 3,3 bisa dinaikkan sampai ke 4,1 bahkan 4,3 GHz. Silahkan coba-coba sendiri dan temukan setting yang tepat dengan cooler yang bagus ya teman-teman. Jika pakai cooler 20 ribuan paling mentok nambah 0,2 atau 0,3 GHz saja. Uji gaming, saya tidak menguji banyak game ya waktu merakit dua PC ini karena memang request game dari yang pesan tidak banyak. Game pertama GTA 5 di setting 720p normal A87500 mendapatkan FPS 30 sampai 40 FPS. Sedangkan A87650K di videonya Jagat Review kita bisa lihat sesekali menembus 40 FPS di setting yang sama. Oh ya, nonton video ini sampai akhir ya. Nanti saya akan buat kesimpulan di akhir prosesor mana yang terbaik dan harga berapa yang harus dikeluarkan untuk membeli prosesor ini. Game yang kedua PES 2021 di A87500 dengan setting 720p low hanya mendapatkan FPS 25an. Tapi di NK Channel dengan prosesor A87650K mendapatkan FPS stabil di 30 di setting 900p low. Wah, keren sih ini prosesor. Oke, di sini sudah kelihatan ya teman-teman, perbandingannya lumayan jauh antara A87500 dan A87650K. Untuk selanjutnya kita pakai uji benchmark dengan prosesor A87650K saja. Game yang ketiga Valorant di setting 1080p low mendapatkan FPS 50 sampai 70-an FPS. Wow, keren nggak? Rakit PC 800 ribuan bisa main Valorant 1080p mendekati 60 FPS. Game yang keempat Genshin Impact di setting 720p lowest waktu war masih bisa dapat FPS di atas 30. Bagaimana kawan-kawanku? Mulai gatal buat rakit PC murah? Game yang kelima GTA San Andreas di setting 1080p low masih mendapatkan FPS 60-an. Buat teman-teman yang suka main GTA San Andreas multiplayer online, cocok nih buat kalian, apalagi buat yang dananya terbatas. Game yang keenam Minecraft Java Edition di setting 720p mendapatkan FPS 30 sampai 50-an FPS. Cuman ada di beberapa kesempatan drop FPS yang lumayan mengganggu. Game yang ketujuh Fortnite di setting 720p low mendapatkan 40 sampai 50-an FPS. Pokoknya buat game e-sport prosesor ini bisa banget buat melibas.
Game yang ke-8 PB di setting 1080p low mendapatkan FPS di angka 70-an ke atas, cuman kadang ada drop FPS. Nah ini nih yang lumayan mengganggu. Game yang ke-9 MotoGP 2017 di setting 768p mendapatkan FPS 30-an, sangat oke sih buat main game-game balapan. Game terakhir, game ke-10 Resident Evil 4 di setting 768p high dengan fishing on mendapatkan FPS 30. Kalau fishingnya di off kan pasti dapat FPS yang jauh di atas itu. Kesimpulan, A87650K adalah prosesor yang sangat bagus apabila teman-teman dapat di harga 200.000 atau di bawahnya. Dan PC 800 ribuan ini anti lemot ya, karena sudah pakai SSD 256GB. Demikianlah video rakit PC dari channel Review Tech dengan budget di bawah 1 juta dan enak buat gaming. Apabila ada pertanyaan atau saran bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.